Alhamdulillahirrabbilalamin. Training of Trainer Himpunan Pergerakan Mahasiswa Hukum Study Club tahun 2022 secara resmi saya tutup. Berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada terhormat Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Profesor Dr. Haji Laude Hussein, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan yang terhormat Dewan Senior Hipermax Study Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terhormat Ayah Dekan Fakultas Hukum UMI Ayahanda Prof. Laude, yang terhormat MPO Hipermax Study Club Universitas Muslim Indonesia, Ayahanda Profesor Dr. Laude Hussein, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang terhormat Kakanda Sultan yang pada hari ini hadir mewakili Majelis Pertimbangan Organisasi. Dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta karunia sehingga kita dapat Ilmu pendidikan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pendidikan yang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sedikit Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala. Saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan. Karena saya mau ketemu sama adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum, dia itu mobil sudah habis makan siang, kira kalau kita ketemu. Jadi lebih penting Ki, ini bos-bos ke semua ini. Tapi beliau mengerti sekali karena dia bilang, jangan ke tugas negara aja. Kalau ketemu dengan adik-adik mahasiswa, terutama dalam konteks bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai dosen, atau sebagai kakak, atau sebagai senior, atau sebagai teman yang wajib untuk selalu sinergi, saling mengisi, saling belajar, pokoknya saling semuanya. Karena zaman now ini tidak ada yang bisa hidup bahagia sendiri. Pasti ada orang di belakangnya, di sampingnya yang selalu mendukung aktivitasnya, tugas-tugasnya sampai dia bisa berhasil. Jadi kalau Sultan ini jadi seperti sekarang, gagah dan baik hati, itu bukan karena dia sendiri. Pasti ada sahabatnya, ada teman-temannya, ada satu gengnya, ada satu himpunannya, ada semuanya yang berhasil berkontribusi membentuk Sultan, membentuk Pak Ketua sekarang Pak Ketua? Alfian, membentuk Alfian ini, dan itu semuanya lah yang membentuk orang sehingga seorang ahli namanya Prof. Renal Kasali bilang semua orang punya meaning, semua orang punya citra, semua orang punya karakter yang kita pahami, dan semua orang punya nilai. Nah, meaning ini terbentuk bukan karena Alfian pintar saja, bukan karena dia gagah saja, bukan karena dia baik saja, tetapi karena dorongan, advice, kontribusi teman-temannya, keluarganya, siapa saja yang sudah berinteraksi selama ini. Jadi ketika kita bicara soal Alfian, maka yang terlintas di mata benak teman-temannya semua itu adalah proses jangka panjang. Mulai dari dia lahir
sampai menjadi seperti sekarang sebagai ketua Properta. Dan itu semuanya orang punya meaning itu, punya citra itu. Demikian juga dengan Sultan, demikian juga dengan kita semua yang hadir di sini. Dan dalam proses itulah kita kemudian membentuk, mencari, baru membentuk, mengembangkan apa yang menjadi properti intelektualnya kita, apa yang menjadi keunggulan komparatifnya kita. Kalau kita dengar bahasa-bahasa pemasaran, yang intinya adalah apa yang menjadi potensi dalam diri kita yang kita kembangkan. Praktek perikanan yang mencegah orang sakit. Kalau orang sudah sakit, kan biasanya terang-terang. Pertanyaan saya, fakultas apa ya? Kedokteran. Biasa mana? Ilmu apa sih dasarnya? Ya. Bagaimana menyembuhkan orang? Dan sebelumnya saya mau perkenalkan dulu, sebab ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi saya rasa pepatah itu keliru karena ada juga orang yang lama kenal tapi belum saya. Nama pemateri Muhammad Andri Prawardana Mamonto, sarjana hukum magister hukum, lahir di Ngagonto tanggal 28 Maret 1993. Riwayat pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan kebetulan juga beliau salah satu tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya apa sebenarnya peran dan tantangannya dengan generasi sekarang itu generasi milenial. Mungkin sebentar bisa dipaparkan. Jadi sebenarnya untuk materi terkait dengan yang diamanahkan ke saya berkaitan dengan peran dan tantangan milenial. Supaya kita punya persepsi yang sama ya, tentang apa yang harus kita lakukan sebagai bagian daripada milenial. Penulis di buku tersebut. Ya. Nah, yang kedua, jurnal. Ini pun tergantung lembaga masing-masing. Ya, sehingga kalau Anda ditanya nanti sama junior Anda, ya, skripsi itu adalah masterpiece Anda di S1, yaitu karya terakhir Anda. Ya, saya minta tolong sama Anda, ketika Anda menyusun skripsi nanti, usahakan dibikin sendiri. Ya. Yang sangat bertentangan yang teori keturunan tadi, yaitu teori sosial. Inti aliran teori sosial bahwa leader are made and not born. Pemimpin itu dibuat atau dididik, bukan keberatan untuk bertanya bila berjelas. Ya. Jadi kita memang seperti memberikan secara luas. Ya, ada hal yang berjelas dan sebagainya. Rasa kepercayaan kepada anggotanya, ya. Forum-forum pengambilan keputusan, atau mungkin ada yang pernah aktif terlibat di berbagai macam organisasi. Saya ingin mengulangi dan menyampaikan bahwa kita sejauh-jauh belajar tentang organisasi, sejauh-jauh belajar tentang kepemimpinan, intinya adalah pengambilan keputusan. Kalau kita bicara tentang manajemen forum, yang pertama, memimpin sebuah forum itu kita harus tahu suasananya, situasinya. Baik, benar. Menyampaikan pendapat kemudian diapresiasi, saya merasa senang. Meskipun barangkali saya tahu dia main-main, dia golai kayak ini, tapi saya tahu begitu istilahnya. Aku tahu itu golai yang saya suka tahu, begitu biasa. Ya, begitu biasa orang bilang. Dia bilang cantiknya ini ada, padahal dalam hati aku tak boleh begini. Begitu. Pertama-tama
kita di lembaga mahasiswa pendidikan, organisasi kita jadikan sebuah wadah belajar. Apalagi Hipermas ini sebuah study club, kelompok belajar ya. Terus tadi kita katakan bahwa manajemen orang yang mengelola forum itu harus tahu beberapa metode, harus beberapa tahu strukturnya, seperti tujuan, aturannya. Nah, yang jadi masalah ini ketika teman-teman ingin berproses dalam sebuah organisasi, tapi dia ini tidak punya kualitas diri untuk kelola yang turun, dia tidak punya kualitas untuk mengelola turun, tapi dia mau belajar. Tapi nanti pada saat persidangan berlangsung dia diganti begitu. Bagaimana ini Kak? Yang melihat di KMSH MH yang akan membawakan materi Universitas Hasanuddin jurusan Hukum Pidana, pekerjaan dosen L2 Dikti, alamat Jalan Skarda Entong Kompleks Mengasah Permai Blok O1 nomor 2. Jadi untuk materi pada kesempatan kali ini yaitu kita hanya mendidik personnya, ya. Tetapi kalau kita mendidik seorang perempuan, bagaikan kita mendidik masyarakat. Karena keberhasilan perempuan, ya, keberhasilan perempuan itu bukan hanya pada anak kita, tetapi nanti di dalam masyarakat. Jadi itu yang pertama itu mengenai di rumah saja, tapi kita harus ada namanya emansipasi. Semua segalanya sudah ada di tangan perempuan. Kalau kita masih muda itu, kalau sudah keluarga oleh istri, ya. Jadi memang perempuan dalam hal pendidikan ini sangat penting. Contohnya saja seperti saya, ya. Saya S1, S2, S3. Karena saya menyadari bahwa saya harus mengembangkan ilmu saya untuk masyarakat, terutama untuk keluarga, masyarakat dan negara. Rezeki kami juga sangat, di antara kami itu memang ada yang selalu memang rezekinya bagus, ya. Jadi saya itu sebagai seorang ibu mempunyai sejak saya tamat. Ya, saya diberikan amanah untuk nama saya Adam Sinilere. Ya, tugas saya kemudian filsafat komunikasi, ya, filsafat profesi dan semacamnya, logika dan komunikasi. Ya. Sebelum saya di dunia sekalian, saya dulunya di Universitas Gali, ya, mulai di Bapak, ya, silahkan masuk Islam, ya. Silahkan, saya rela Anda masuk Islam. Tapi sebab siapa tahu memang surga itu ada, memang surga itu benar adanya, Anda tidak rugi. Artinya apa itu? Anda bisa pahami pernyataan itu. Ini adalah berpikir benar semua. Oke, sudah tahu pengertiannya, ya? Oke, sekarang mau tanya dulu. Ya, mesin, ya, dia bagaimana melakukan mesin, ya, mesin apa, mesin uap dan seterusnya, itu ilmuwan. Filosof tidak seperti itu. Ya. Kalau dia menemukan bukan dibuat pemberitaan, dia pasti memilah mana yang kuat, yang bisa menyampaikan, bisa sampai ke publik bahwa dia sudah menyampaikan kenyataan. Ini yang membedakan dia dengan hoax. Hoax dia tidak berbasis realitas, ini berbasis realitas. Yang bedanya dia bingkai.
dia masukkan kenyataan itu dalam bentuk kotak seperti ini untuk disampaikan. Sampai bulan 2 hasil itu bayar setengah. Lumayan loh, bayar setengah 2.500.000. Kita minta di ibu 5.750.000. Ya, mas setengah di store, sisanya happy. Kalau biasa begitu deh, hentikan cepat. Ya, umum itu. Setelah dari sini, kita tetap kembali ke rumah kita sebagai himpunan pergerakan mahasiswa hukum, yaitu sekretariat himpunan pergerakan mahasiswa hukum Study Club. Kami dari pengurus tidak melarang kalian untuk berproses di luar, tapi kalian harus ingat kembali bahwasanya kami dilahirkan dari Hipermak, maka kami akan kembali ke Hipermak. Kami dari pengurus dan teman dan senior-senior kalian ingin dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, training of trainer Himpunan Pergerakan Mahasiswa Hukum Study Club tahun 2022 secara resmi saya tutup.